Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Susila, peserta PPG Angkatan 1 LPTK Universitas Bengkulu, akan membuat video pembelajaran materi ajar matematika, materi pokok pengukuran sudut. Mari kita saksikan sama-sama video yang telah saya buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas pimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini. Coba siapa yang tidak masuk hari ini? Oke, alhamdulillah semuanya masuk, berarti sehat. Semoga selalu diberkati oleh Allah SWT. Sebelum memulai pembelajaran, untuk membangkitkan semangat kita pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. Harapkan semangat kita pagi hari ini telah muncul bergelora di dalam jiwa kita, semangat untuk belajar. Kita mulai pelajaran, kita baca buku cerita tentang rakyat Indonesia dulu agar menambah pengetahuan anak-anak. Sekarang kalian ambil buku di pojok baca, silahkan baca selama 5 menit. Nah, tadi sudah membacakan, kalian sudah bertambah tentang cerita-cerita rakyat Indonesia. Semoga dengan bacaan tadi dapat menambah ilmu anak-anak sekalian dan kalian dapat mengambil hikmah dari bacaan. Semuanya perhatikan ke depan. Di depan kalian ini ada papan tulis yang sering kita gunakan sehari-hari. Nah, sekarang ibu tanya, bentuk papan tulis ini bentuk apa? Ya benar, itu namanya persegi panjang. Sekarang kalian perhatikan, setiap papan tulis itu ada pojok-pojoknya. Nah, pojok papan tulis itu dinamakan apa? Ya benar, namanya sudut. Mengukur sudut menggunakan sudut. Nah, sekarang kalian sudah tahu yang namanya sudut, berarti setiap pojok yang ada di papan tulis ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah kalian dapat mengukur sudut bangun datar, yaitu persegi panjang, dan jajar kenjang. Nah, sekarang kalian perhatikan video yang akan kita tayangkan sekarang ya. Kemudian jenis-jenis sudut beserta ini adalah kakinya. Nah, nama dari kaki sudutnya adalah KL dan ML. Jadi ini adalah kakinya KL dan ML. Kemudian titik pertemuan dua garis disebut dengan titik sudut. Titik pertemuan dua garis di sini. Inilah yang disebut dengan titik sudut. Dan nama titik sudutnya adalah L. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu jenis-jenis sudut. Adik-adik bisa perhatikan gambarnya. Nah, gambar ini adalah sebuah sudut. Sudut ini disebut dengan sudut lancip ya. Sudut lancip yaitu sudut yang besarnya kurang dari ujung pisau. Kemudian di sini ujung tip ujung adalah 90 derajat. Nah, yang kedua yaitu sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu jendela. Ini adalah sudut tumpul. Sudut tumpul yaitu. Nah, yang ketiga yaitu sudut tumpul, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu atap sebuah rumah. Besarnya 180. Nah, yang terakhir yaitu sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat atau setengah lingkaran. Contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu jembatan. Kalian bisa lihat langsung pada jembatan-jembatan yang sering kalian lewati. Jembatan. Nah, ini jembatan merupakan contoh dari sudut lurus ya. Kita memperhatikan video tadi, apa adanya
sudut ada 4 tadi, ada sudut siku-siku, sudut tumpul, sudut lancip sama sudut lurus. Berdasarkan video tadi juga sudah diperhatikan dari video tadi. Oke, sekarang kalian bentuk satu kelompok 3 orang saja. Yang sudah ada, kalian perhatikan dulu video yang ada di depan, bagaimana cara mengukur sudut. Adik bisa perhatikan gambar ini, inilah yang disebut dengan busur derajat. Alat yang kita gunakan untuk mengukur titik pusat pada busur. Kemudian untuk garis yang berada di bawah, ini disebut dengan garis. Selanjutnya, cara untuk mengukur sudut dengan busur yang pertama yaitu letakkan titik pusat busur pada titik sudut gambar yang akan kita ukur ya. Kemudian pastikan salah satu kaki sudut berimpit dengan garis alas busur atau pada 0 derajat. Selanjutnya perhatikan angka yang berimpit pada busur derajat tersebut. Sekarang kita praktekkan saja ya. Adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah sudut yaitu sudut KLM. Caranya berarti titik sudut ini, titik sudutnya kita letakkan berimpit pada titik pusat busur. Nah, perhatikan ini sudah ya, sudah berada pada titik pusat busur tersebut. Kemudian perhatikan salah satu kakinya. Salah satu kakinya harus berada pada 0 derajat. Boleh di 0 derajat bagian dalam ataupun 0 derajat di bagian luar, terserah adik-adik. Jika sudah, maka sekarang kita perhatikan kaki sudut yang kedua berada di angka berapa. Nah, ini angkanya berada di antara 40 dan 50. Di sini di tengah-tengah berarti ini 5. Maka ini 45. Sudut tersebut besarnya adalah 45 derajat. Kita masuk ke contoh. Oke, tadi setelah diperhatikan video di depan bagaimana cara mengukur sudut. Ya, sekarang dijelaskan lagi bagaimana cara mengukur sudut. Nah, sekarang kalian cari dulu di dalam kelas ini yang berbentuk jajar genjang, persegi, dan persegi panjang. Kumpulkan di setiap kelompok, kemudian baru kita ukur. Kita ukur menggunakan busur derajat ini. Caranya, pertama, letakkan sudut yang ada di kipas ini tepat di titik pusat busur. Kemudian, perhatikan salah satu kaki sudut itu harus berada di titik 0. Nah, kalau sudah berada di titik 0, kalian perhatikan lagi salah satu kaki sudutnya yang satu lagi itu berada di angka berapa. Nah, kalau kipas ini tepat berada di angka 90 derajat. Berarti besar sudut kipas ini yaitu 90 derajat. Dengan kata lain, kipas ini berbentuk sudut siku-siku. Itu tadi cara mengukur sudut dari sebuah kipas. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Kalian ukur menggunakan busur yang ada pada kalian yang telah Ibu bagikan tadi. Kalian kerjakan per kelompok. Ukur sudut yang ada di LKPD tersebut. Setelah itu kita bahas bersama dan kumpulkan sama Ibu. Coba kalian perhatikan di LKPD kalian masing-masing per kelompok itu ada yang namanya gambar persegi, jajar genjang, dan persegi panjang. Nah, sekarang kalian ukur menggunakan busur yang telah Ibu bagikan tadi. Nah, setelah kalian rasa itu cukup dan lurus, nah, kalian perhatikan garis bawahnya itu tepat berada di garis titik angka 0. Kemudian kalian perhatikan lagi yang di atas itu angka berapa. Nah, itulah besar sudut yang ada di LKPD tersebut. Sekarang kalian kerjakan LKPD tersebut. Nah, LKPD yang kalian ukur tadi sudah Ibu terima dan hasilnya cukup memuaskan. Nah, sekarang kalian lanjutkan dengan membuat gambar sebuah sudut dan tentunya ukurannya sudah Ibu berikan, ukuran sudutnya berapa. Nah, sekarang buat sudut dengan ukuran tersebut, kerjakan per kelompok yang telah
besar sudutnya pertama 70, 30, dan 25. Nah, caranya sama seperti tadi. Kalian letakkan busur yang ada pada kalian itu di buku yang akan kalian gambar. Nah, perhatikan titik pusatnya. Terus garis yang di bawah atau garis pertamanya itu berada di 0. Nah, kemudian perhatikan garis yang sebelah atasnya tepat di angka 70. Oke? Sudah ngerti kan? Nah, tugas yang diberikan tadi LKPD-nya sudah diisi. Presentasikan hasil dari kegiatan tadi. Bukan ke depan. Hasil presentasi dari kelompok Andi ini sudah cukup bagus. Apabila ada yang ingin menambahkan, oke, sekarang Ibu hanya menambahkan sedikit untuk gambar bambu tadi. Mungkin dari 2 buah buku yang kalian pakai, antara kertas berpeta dan kertas yang biasa kalian gunakan buku biasa untuk nulis, akan lebih mudah menggunakan buku yang berpeta karena di sana sudah ada ukuran kotak-kotaknya. Jadi kita lebih gampang, tidak mengira-ngira ukurannya di mana. Nah, mungkin itu saja yang bisa kita tambahkan untuk kelompok Andi. Ibu rasa cukup bagus. Oke, silakan di upload untuk kelompok Andi. Oke, dari hasil diskusi tadi mengenai cara membuat sudut dengan ukuran sudut sudah kita tentukan. Pertama, kita gambar sebuah garis dulu. Namun kita masih menggunakan busur. Kita dapat mengambil dari pinggir busur. Kemudian panjang garisnya juga tidak ditentukan. Kemudian kalian cari di busur tersebut angka berapa atau sudut berapa yang ingin kalian gambar. Misalnya di atas itu sudut 70. Nah, setelah kalian tahu sudut 70, kalian buat bagi kaki yang kedua. Nah, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan evaluasi. Kalian kembali ke tempat duduk masing-masing, tidak lagi berkelompok. Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk pembelajaran kita hari ini. Nah, evaluasinya silakan kumpulkan. Alhamdulillah nilainya cukup memuaskan. Nah, sekarang Ibu tanya sama anak semua, apa ilmu yang kalian dapatkan hari ini? Oke, yang pertama yaitu tentang bentuk-bentuk sudut. Sudut tadi ada 4. Ada sudut lancip, tumpul, siku-siku, dan sudut lurus. Nah, apa yang sulit atau kurang kalian pahami? Oke, sulitnya di pengukuran membuat gambar pada kertas buku biasa. Oke, sekarang Ibu jelaskan kembali. Kalian harus punya yang namanya busur derajat untuk membuat gambar sebuah sudut. Apabila kalian tidak mempunyai busur, kalian tidak akan bisa membuat sebuah sudut dengan tepat. Ini ya ke depan. Nah, di sini ada gambar busur. Kalian letakkan bangun yang ingin kalian ukur itu di titik 0 pada busur. Nah, kemudian garis bawahnya itu di titik 0. Kemudian kalian perhatikan ke atasnya itu angka berapa. Kalau angka yang ini angka 100. Berarti sudut ini termasuk sudut tumpul. Nah, tinggal kalian perhatikan saja di mana titik-titik tersebut berada. Titik yang bagian atas itu namanya ukuran sudutnya di situ. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini setelah belajar materi pengukuran sudut tadi? Alhamdulillah semuanya merasa senang dan alhamdulillah juga sudah memahami bagaimana cara mengukur sudut. Nah, untuk mengembalikan semangat kita pada siang hari ini, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama dan harus semangat ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Tetap semangat ya anak-anak. Setelah menyanyikan lagu, semangatnya kembali berkobar seperti pagi tadi. Untuk mengakhiri pembelajaran kita hari
hari ini kita berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas kita. Oke, silakan ketua kelas pimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat, ceria, dan tentunya kita selalu menumbuhkan semangat yang ada di dalam diri kita. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.